pada minggu di saat ini. Oleh karena itu sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur di hari Minggu ini kami menikmati berkat dalam anugerah Tuhan yang terus kami rasakan. Saat ini Bapa, melalui via online, kami bersama mau belajar firman-Mu. Kiranya kebenaran firman-Mu yang akan kami baca dan dengarkan hari ini menjadi kekuatan bagi kami sebagai pegangan hidup untuk kami melangkah di tengah-tengah dunia ini. Tuhan berkati layanan kami saat ini melalui via online, bahkan semua jemaat boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu dengan sukacita, dan Roh Kudus Tuhan memberikan pemahaman bagi kami, memberikan hikmat untuk kami benar-benar memahami apa maksud firman-Mu, dan firman-Mu itu menjadi dasar hidup kami, kekuatan untuk kami melangkah di sepanjang hidup ini. Berkati kami semua Bapa yang ada di rumah, dimanapun berada. Berkati firman-Mu dan kami siap membaca kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus Kristus. Ampuni salah dan dosa kami, Engkaulah firman yang hidup. Amin. Mari kita membaca dari kitab Perjanjian Lama, Mazmur 105 ayat 1-11 akan menjadi berita firman Tuhan di sore hari ini, dan kiranya kita mengikuti bersama yang ada di rumah. Mazmur 105 ayat 1-11 saya membaca bagi kita semua. Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya lah hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Firman-Nya kepadamu, akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Demikianlah firman Tuhan. Kita bersyukur kembali masih bisa berada menikmati kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Kita bersyukur Tuhan menyertai kehidupan kita sampai hari ini. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama kembali mengikuti kebenaran firman Tuhan lewat ibadah kita di saat ini secara online, lewat sabda kebenaran firman-Nya. Kiranya Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah sehat, kuat, masih tetap semangat menjalani kehidupan. Kita masih bergumul bersama dengan COVID-19, tapi itu tidak mengurung niat kita untuk bersama membuka HP untuk bersama mendengarkan video khotbah di saat ini. Kiranya ini boleh menjadi berkat bagi kita semua dan menjadi pegangan hidup. Shalom Bapak Ibu Saudara. Allah dan janjinya yang kekal. Nah, ini adalah sebuah perenungan bagi kita. Bagaimana penyertaan Tuhan bagi kehidupan kita tentunya. Kita merasakan sampai hari ini tentu semua karena Tuhan masih menyertai kita. Sebab ketika Tuhan menjanjikan penyertaan itu bagi kita, maka janjinya tidak pernah berubah, janjinya selalu tepat pada waktunya bagi setiap kehidupan kita manusia. Terlebih ketika janji itu dijanjikan oleh Sang Pencipta kita, maka janji itu tidak akan pernah diingkari. Tetapi janji itu akan selalu tepat, dan ketika Dia menjanjikan sesuatu bagi kita, terlebih menjanjikan penyertaannya bagi kita, maka pasti
Tuhan akan selalu menepati janjinya itu. Maka oleh karena itu kita sebagai manusia, sebagai ciptaan Tuhan tentu menantikan janji itu. Apa janji Tuhan? Apa yang Tuhan janjikan bagi kehidupan kita? Terlebih pembacaan saat ini mengingatkan kita bagaimana janji Tuhan di tengah kehidupan perjalanan bangsa Israel tentunya juga, bahkan bagaimana janji Tuhan dengan segala perbuatannya di masa lalu. Sungguh firman ini menjadi suatu firman syukur sebenarnya bagi kita juga, bagaimana kita menyaksikan setiap perbuatan-perbuatan Tuhan yang sudah dinyatakan di masa lampau. Nah, itu yang menjadi pegangan kita sampai sekarang, bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji, tetapi Tuhan selalu menepati setiap janjinya bagi kita, menyertai kita sampai hari ini, ketika kita percaya bahwa Dialah Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus, yang terus membimbing kehidupan kita. Ada sebuah biarawati berkata dalam satu film yang berjudul The Innocent. Dia berkata begini, iman adalah 24 jam ragu dan 1 menit berharap. Nah, ucapan ini adalah muncul di tengah pergumulan imannya yang memahami kasih setia Tuhan pada masa sulit. Itu menjadi pertanyaan bagi kita, apakah iman adalah pergulatan seseorang untuk memahami kasih setia Tuhan? Nah, mari kita memahami bagaimana bangsa Israel ketika mereka bisa kembali ke tanah perjanjian atau pasca pembuangan, karena kesetiaan Allah, karena kesetiaan Tuhan yang selalu nyata bagi mereka. Nah, meskipun mereka terjajah oleh kerajaan Persia, mereka melihat bahwa ikatan perjanjian Tuhan Allah dengan leluhur mereka, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub, itu bersifat kekal dan masih berlaku bagi mereka. Jadi janji Tuhan bagi kehidupan leluhur mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub ini bukan hanya janji-janji sejam, janji sehari, janji setahun, tetapi itu adalah merupakan ikatan perjanjian yang bersifat kekal. Jadi ketika Tuhan menyatakan kuasanya, ketika Tuhan ada di tengah bapa leluhur mereka, Tuhan Allah menjanjikan sebuah janji yang kekal, bahwa Tuhan akan menyertai kemanapun bangsamu pergi, kemanapun umatku yang percaya kepadaku itu berada. Dan kasih setia Tuhan itu akan nyata. Dan ikatan perjanjian inilah yang didengar oleh bangsa Israel itu turun-temurun. Kita perhatikan ayat 8 dari pembacaan kita, bahwa ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Ia di sini itu huruf kapital, huruf besar, bahwa ia menunjukkan bahwa Tuhan ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Jadi Tuhan mengingat setiap perjanjian. Tuhan tidak pernah lupa dengan janjinya, bahwa bukan hanya menyertai bapa leluhur, bukan hanya menyertai Abraham, Ishak, dan Yakub, tetapi akan menyertai seluruh kehidupan bangsa Israel turun-temurun. Ini harus kita perhatikan, bahwa sampai saat ini janji itu tetap terus ditepati oleh Tuhan. Kita masih menikmati kehidupan. Inilah sebuah kebaikan. Ini adalah sebuah kesetiaan Tuhan terhadap setiap perjanjiannya yang disaksikan oleh bangsa Israel dalam tradisi Taurat. Nah, kesetiaan Tuhan layak dinyanyikan dan diceritakan. Nah, kenapa pemazmur ini memberikan sebuah puji-pujian atas segala perbuatan Tuhan di masa lampau? Karena mereka merasakan kebaikan dan kesetiaan Tuhan dalam setiap janji-janjinya yang dinyatakan bagi bangsanya. Sehingga kesetiaan itu layak untuk dinyatakan dan diceritakan, dan namanya layak untuk ditinggikan. Ayat 2 dan ayat 3.
bernyanyilah baginya, bermasmurlah baginya. Ini adalah sebuah bentuk puji-pujian syukur yang harus disampaikan. Dan pemazmur mau mengajak semua orang percaya untuk mencari dan menaikkan rasa syukur kepada Tuhan. Dan hal yang menarik di sini terletak pada kata bersyukur. Nah, jika dilihat dari arti harafiah ini, kata bersyukur adalah berarti sikap kedua tangan yang terbuka diarahkan kepada Tuhan sebagai bentuk pengakuan, penghormatan di depan umum. Dan pengakuan ini ditunjukkan kepada pribadi Tuhan yang setia terhadap perjanjiannya yang bersifat kekal. Jadi kita melihat bahwa bagaimana ada syukur yang dipersembahkan untuk Tuhan. Ada syukur yang terungkap dari hati untuk kebesaran Tuhan. Sehingga bagaimana firman Tuhan ini mau menyatakan bahwa bernyanyilah baginya, bermasmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib, dan bermegahlah di dalam namanya yang kudus, dan biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Jadi tidak dikatakan bahwa biarlah orang itu sedih mencari Tuhan, tetapi justru dikatakan firman Allah, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Nah, ibu bapak saudaraku yang diberkati Tuhan, kesetiaan Tuhan itu telah teruji dan tidak lekang oleh waktu, karena Tuhan berulang-ulang datang menyapa dan menyelamatkan umatnya dari kehancuran. Inilah bukti kasih Tuhan. Ketika bangsa Israel telah hancur, diserang oleh berbagai macam bangsa pada saat itu. Ketika bangsa Israel hancur secara rohani, ketika bangsa Israel hancur di dalam peperangan, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tetapi Tuhan selalu memberikan kekuatan, membangkitkan kembali semangat hidup mereka, benar-benar menyadari bahwa ingat janji Tuhan. Ingat bagaimana Tuhan berjanji kepada leluhur mereka Abraham, Ishak dan Yakub bahwa Tuhan akan menyertai sampai selama-lamanya bagi kehidupan bangsanya. Itulah yang harus kita pegang Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Nah, tentu kita sebagai orang yang percaya kita telah masuk dalam perjanjian Tuhan, perjanjian Allah melalui Kristus. Tetapi kita jarang menaikkan syukur. Mungkin di tengah kehidupan sekarang ini, ketika kita melihat situasi kondisi, kita mungkin tidak bisa menyampaikan rasa syukur. Atau mungkin bisa tetapi agak rasa berat atau seperti apa, karena begitu banyak pergumulan yang terjadi. Begitu banyak tantangan yang terjadi di tengah kehidupan kita. Karena kadang justru kita hanya mampu menyampaikan syukur itu ketika kita menerima berkat. Tetapi ketika kita diperhadapkan dengan kehancuran, dengan sesuatu hidup yang sangat menyiksa, sesuatu hidup yang membuat kita tersiksa dalam kehidupan ini, kita tidak mampu untuk berkata syukur. Padahal Tuhan mengajarkan bahwa bagi kita ingat Tuhan. Ayat 4, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Dan ingatlah perbuatan-perbuatannya ajaib, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita umatnya. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kita. Meski kita hancur, meski kita tertekan, meski kita dalam pergumulan, meski kita menghadapi COVID-19 ini, Tuhan tidak meninggalkan kita. Kalau kita benar-benar mau hidup di dalam Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan, hidup mau bergaul dalam hubungan intim doa kita kepada Tuhan. Itulah yang harus sebenarnya kita lakukan agar benar kita merasakan bahwa penyertaan Tuhan itu nyata di sepanjang hidup. Kita masih diberi hidup sampai hari ini tentu bukan semata-mata karena kita kuat, karena kita bisa melawan COVID. Tidak. Tetapi kita masih hidup karena anugerah, karena penyertaan Tuhan, bahwa kita benar-benar hidup di dalam kasih Tuhan. Dan mau membaca Alkitab, mau mendengarkan firman Tuhan dimanapun berada, mau ada hidup bersama dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan di tengah keadaan kita yang sangat-sangat tertekan, ataupun di tengah ekonomi kita yang semakin menurun. Kita bagaimana mencari makan di tengah kehidupan pandemi seperti ini, bagaimana mencari setiap pekerjaan kita, bagaimana kita menghadapi situasi pergumulan yang ada. Kalau kita tetap percaya janji Tuhan, pasti kita akan kuat. Dan kita akan menjadi orang-orang yang benar ingat
bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan selalu menyatakan kuasa-Nya. Tuhan selalu menganugerahkan anugerah-Nya. Mungkin kadang kita berpikir jawaban doa kita lama dijawab Tuhan. Mungkin kadang kita bergumul kenapa Tuhan masih memberikan kehidupan pergumulan besar saya sampai saat ini kepada saya atau kepada ibu bapak saudara yang ada di rumah dimanapun berada. Tetapi ingat bahwa itu adalah sebuah proses yang harus kita lewati. Tuhan mau mengajarkan kita untuk ada dalam sebuah kerendahan hati. Kita mau bersyukur dengan kondisi keadaan yang ada. Katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan atas semua apa yang telah terjadi. Meskipun saya secara manusia tidak mampu, tetapi saya punya Tuhan Yesus yang selalu mengingatkan saya akan janji penyertaan-Nya. Bahwa carilah Tuhan dan kekuatan-Nya dan carilah wajah-Nya. Bagaimana caranya? Kita rajin hidup bersekutu di dalam Tuhan. Kita rajin hidup membaca Alkitab. Kita setia kepada Tuhan, berdoa. Dan kita selalu ada kerendahan hati untuk mengucap syukur kepada Sang Pemilik hidup ini, kepada Sang Pencipta kita, kepada Sang Penyelamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, ibu bapak saudara, terkadang juga kita sulit melihat sebuah kesetiaan Tuhan apabila memujinya. Padahal tangan Tuhan itu selalu terbuka bagi umat-Nya yang membutuhkan pertolongan. Kenapa kita sulit melihat? Karena kita sebagai manusia mungkin capek dan lain sebagainya, Tuhan lama menjawab. Tetapi bagaimana dengan iman kita melihat kesetiaan Tuhan, bahwa tangan Tuhan selalu terbuka mau melihat anak-anak-Nya untuk datang kepadanya. Tuhan mau melihat bagaimana anak-anak umat-Nya, tebusannya, umat pilihannya, umat yang diberkatinya mau datang kepada Tuhan. Atau bosan dengan situasi pandemi hanya mendengarkan khotbah secara virtual seperti ini, atau bosan hanya di rumah saja, atau bosan hanya membaca Alkitab dan lain sebagainya. Jangan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Apapun itu kebosanan kita harus lawan. Apapun yang menjadi kemalasan kita itu harus dilawan. Tapi kita melihat bahwa di tengah proses yang Tuhan masih beri bagi kita, itu adalah proses pembentukan iman sejati kita. Kita tetap harus berada di tengah pergumulan dan situasi. Kita harus punya kerendahan hati untuk bersyukur di tengah situasi apapun. Di tengah situasi yang mungkin sudah tertekan di dalam kehidupan kita. Tetapi ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Dan kita tidak akan pernah jatuh tergeletak. Tetapi tangan-Nya akan tetap terus mengangkat kita untuk tetap kita memiliki sebuah pengharapan dan sebuah sukacita yang akan kita nikmati bersama. Mari kita dengan rendah hati belajar melihat kesetiaan Tuhan yang tidak pernah pudar, agar hidup kita penuh dengan rasa syukur kepada-Nya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita datang kepada Tuhan, carilah Tuhan dan kekuatan-Nya, carilah wajah-Nya selalu. Ingatlah setiap perbuatan Tuhan, dan mari kita bernyanyi baginya, kita bermazmur baginya, kita percakapkan segala perbuatan-Nya yang ajaib di tengah-tengah kehidupan dunia ini, agar benar-benar kita boleh menjadi berkat, kita menjadi saluran berkat bagi kehidupan sesama, dan kita tetap ada dalam rasa syukur atas setiap perbuatan-perbuatan Tuhan, atas setiap pun pergumulan-pergumulan yang masih kita alami, tantangan demi tantangan di tengah pandemi, kita tetap semangat kuat karena Tuhan ada bersama dengan kita, Tuhan ada menyertai, dan Tuhan selalu membuktikan dan selalu menepati janjinya sesuai dengan kehendak-Nya. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara, dan selamat hari Minggu. Kiranya berkat firman-Nya menjadi bagian milik kita di sepanjang hidup ini. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kiranya ini menjadi kekuatan bagi kami semua, baik yang ada di rumah yang mendengarkan firman-Mu, kiranya menjadi berkat, dan kami tetap percaya bahwa janji-Mu selalu ya dan amin, dan Engkau selalu menepati janji penyertaan-Mu bagi langkah hidup kami di tengah kondisi keadaan kami yang mungkin Tuhan ada dalam tekanan hidup, ada dalam pergumulan hidup di tengah pandemi ini. Tapi kami percaya Tuhan selalu akan memberkati kami, menyertai kami,
dan Tuhan selalu akan memberikan satu pengharapan bahwa ada janji Tuhan lewat penyertaan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, berkati kami semua, berkati kami sebagai anggota gereja GPI Malang khususnya. Kiranya firman ini menjadi berkat bagi kami di hari Minggu ini, dan sukacita itu menjadi milik bagian kami, dan kami pun selalu bersyukur dalam segala hal. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa kami dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah mendengarkan firman-Mu dan kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.